Selamat datang di channel ini. Di channel ini kita banyak membahas tutorial mengenai aplikasi di Android, komputer, apapun internet. Kali ini kita masih membahas mengenai Adobe Photoshop dasar, yaitu tool-tool yang digunakan pada Adobe Photoshop. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Move Tool, Mark U Tool, dan Lasso Tool di video-video sebelumnya. Nah, pada video ini saya akan membahas tool-tool lainnya yang digunakan pada Adobe Photoshop. Tool selanjutnya adalah Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Quick Selection Tool membuat seleksi secara mudah dan cepat. Bisa menyeleksi objek sesuai dengan bentuknya. Sedangkan pada Magic Wand Tool, dia bisa menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Jadi ketika kita menyeleksi objek yang memiliki kemiripan warna, kita bisa menggunakan Magic Wand ini. Penggunaan tool ini juga mudah. Hanya dengan satu kali klik pada warna tertentu pada gambar tersebut, maka akan terseleksi warna yang serupa. Di sini saya contohkan dengan mengklik di area tertentu yang memiliki warna yang sama, maka akan terseleksi area yang mempunyai warna yang sama. Selanjutnya adalah Crop Tool dan Slice Tool. Tentu dari kita banyak yang sudah mengetahui mengenai crop tool ini, yang berfungsi memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang. Sedangkan untuk ukurannya bisa kita atur sesuai dengan objek yang kita pilih. Sedangkan untuk perspektif crop tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis, sehingga kita bisa menyesuaikan ukuran potongan dengan objek gambar yang kita pilih. Selain pada crop tool juga ada slice tool. Untuk fungsi slice tool itu sendiri adalah membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Sedangkan di slice tool ini digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Bagian yang telah diseleksi tersebut biasanya akan diekstrak menjadi potongan-potongan gambar objek. Jadi potongan-potongan gambar dari objek tersebut. Tool berikutnya adalah Eyedrop Tool. Eyedrop Tool berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna, sehingga warna yang telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya seperti Brush Tool dan Shape Tool. Selain pada Eyedrop Tool, juga terdapat tool-tool lainnya seperti Ruler Tool untuk berfungsi untuk mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. Kedua, Note Tool untuk memberi catatan pada objek yang dipilih, dan Count Tool untuk memberi penomoran pada objek. Selanjutnya, tool yang bisa kita gunakan adalah Brush Tool. Brush Tool ini berfungsi untuk menggambar atau melukis objek. Pada dasarnya, Brush Tool ini dapat digunakan untuk memberi warna pada objek. Ada banyak bentuk kuas pada Brush Tool, dan ini bisa membuat karya grafis kita menjadi lebih unik dan menarik. Selain itu, pada Brush Tool juga memiliki jenis tool lainnya seperti Pencil Tool
yang berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau ukuran lebih kecil. Ada juga color replacement tool yang dapat kita gunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas kita. Selanjutnya ada juga mixer brush tool yang digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. Berikutnya spot healing brush tool. Tool ini digunakan untuk menduplikasi area objek dengan pencahayaan, tekstur dan warna yang sesuai, sehingga berfungsi untuk menghilangkan objek bagian yang lainnya, misalkan untuk menghilangkan titik pada wajah, tai lalat atau jerawat, untuk menghilangkan jerawat pada objek gambar wajah, dan lain sebagainya. Di samping itu, pada beberapa tool ini juga terdapat beberapa jenis tool lainnya, seperti healing brush tool, berfungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Patch tool memiliki untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kita pilih dengan bentuk yang sama. Pada penggunaannya, kita harus menseleksi bagian yang ingin diubah, kemudian arahkan kursor ke bagian yang lain. Eraser tool berfungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, eraser tool ini juga memiliki jenis lain seperti background eraser tool yang berfungsi menghapus background latar belakang gambar. Kemudian ada juga magic eraser tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Tool selanjutnya gradient tool. Gradient tool berfungsi untuk membuat warna gradasi atau lebih dari satu warna dalam suatu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Selain itu, pada pilihan tool ini juga terdapat pen bucket tool yang berfungsi untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek, dan juga 3D material drop tool untuk memberi warna yang tepat pada objek 3 dimensi. Berikutnya adalah shape tool. Shape tool ini berguna untuk membuat objek dengan berbagai macam bentuk. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, mulai dari rectangular tool dengan bentuk persegi 4, rounded rectangle tool membuat segi 4 dengan sudut melengkung, ellipse tool berfungsi untuk membuat objek lingkaran dan oval, polygon tool berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut. Line tool bisa membuat garis, dan custom shape tool untuk membuat objek dengan berbagai macam bentuk yang telah disediakan oleh Photoshop dan menu bar. Cara penggunaannya, kita bisa tinggal pilih tool yang kita inginkan atau gambar yang ingin kita buat. Kemudian tinggal kita arahkan ke dalam kanvas. Pen tool. Pen tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Tool ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengeditan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna, dan lainnya. Pada tool ini ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan, seperti freeform pen tool berfungsi untuk membuat garis dan titik poin dengan bentuk yang bebas sesuai dengan keinginan kita. Add anchor point tool berfungsi untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi.
Delete Anchor Point Tool berfungsi untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Convert Point Tool berfungsi untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Direct Selection Tool. Direct Selection Tool biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool ini, kita dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai dengan keinginan. Sedangkan Path Selection Tool digunakan untuk memindahkan posisi objek. Tool ini juga dapat diterapkan pada gambar yang dibuat dengan Shape Tool. Jadi kita bisa mengubah titik poin yang ada pada gambar. Setiap titik poin yang ada pada sudut objek tersebut dapat kita ubah atau kita hapus. Blur Tool umumnya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Tool ini memiliki jenis lain seperti Sharpen Tool untuk menajamkan warna pada objek, dan juga Smudge Tool untuk memberi efek kuas cat basah. Untuk penggunaannya, kita tinggal memilih tool dan mengarahkan ke bagian yang ingin kita ubah menjadi lebih blur. Selanjutnya adalah Type Tool. Tool ini digunakan untuk membuat teks tulisan pada objek ataupun kanvas. Type tool ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu Horizontal Type Tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar horizontal. Vertical Type Tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah ke bawah vertikal. Horizontal Type Mask Tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks huruf dengan arah horizontal. Vertical Type Mask Tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks huruf dengan arah vertikal. Selain itu, pada penggunaan Type Tool kita juga dapat memilih beberapa option ya yang ada pada menu barnya, seperti mengganti font, jenis tulisan dari teks yang ingin kita tulis. Kemudian kita bisa mengatur bentuk tulisannya seperti tebal, miring, ataupun normal. Selanjutnya kita juga bisa mengatur ukuran teks dan warnanya. Nah, demikianlah beberapa tool yang ada pada Photoshop beserta fungsinya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya. Sekian, terima kasih.